Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita awali dengan sholawat untuk Nabi Muhammad. Semoga kita selalu diberi hidayah dan kasih sayangnya. Raffi, seorang remaja yang membenci ayahnya karena terlalu sibuk bekerja dan merasa sendiri setelah kepergian ibunya. Namun, ketika ia tanpa sengaja menemukan rahasia besar tentang perjuangan sang ayah, hatinya mulai berubah. Seberapa dalam pengorbanan seorang ayah? Dan bisakah cinta yang lama tersembunyi kembali terjalin? Ikuti perjalanan Raffi menemukan jawaban yang mengubah hidupnya selamanya. Sudah hampir seminggu Raffi tidak melihat ayahnya duduk santai di rumah, bahkan untuk sekadar makan malam bersama. Bukan karena mereka bertengkar, bukan juga karena ada masalah besar, tapi karena ayahnya selalu sibuk. Pulang larut malam, pergi sebelum subuh, dan jarang sekali membuka obrolan. Raffi menatap dinding kamar yang mulai kusam. Di rak kecil di sebelah kasur, ada foto lama. Ia, ibunya, dan ayahnya berdiri di depan becak yang dulu ayahnya tarik sebelum punya angkot. Ibunya tersenyum lebar di foto itu. Tapi senyuman itu sudah lama hilang dari rumah mereka. Ayah selalu saja kerja, kerja, kerja. Gumam Raffi kesal sambil membanting tas sekolah ke lantai. Aku ini anaknya atau cuma orang asing di rumah sendiri? Sejak ibunya meninggal 8 tahun lalu, Raffi merasa rumah ini berubah dingin. Sepi. Tak ada lagi yang membangunkannya dengan lembut. Tak ada lagi yang bertanya apakah ia sudah makan siang. Ayahnya lebih sering sibuk dengan angkot, cari penumpang, tarik setoran, perbaiki onderdil sendiri. Terkadang, Raffi merasa seperti hidup sendiri. Bukan karena ia tak punya ayah, tapi karena ayahnya selalu jauh, secara waktu dan perasaan. Di meja makan, hanya ada sepiring nasi dingin dan lauk sisa kemarin. Ayahnya belum pulang. Lagi-lagi, dengan wajah kesal, Raffi mengambil ponselnya dan mengetik pesan cepat. Raffi, yah, aku capek makan sendiri terus. Terkirim. Dibaca, tidak. Ia buang napas panjang. Entah kenapa, hatinya makin hari makin penuh sesak. Ia ingin dimengerti, ingin dipeluk, ingin merasa punya rumah, bukan hanya tempat singgah. Tapi semakin ia mencari perhatian ayahnya, semakin ia merasa tak dilihat. Kalau memang aku ini beban, kenapa dulu ibu harus pergi lebih dulu? Bisiknya lirih, suara tercekat. Angin malam masuk dari jendela yang terbuka sedikit. Dingin, seperti hatinya. Dan malam itu, untuk kesekian kalinya, Raffi tertidur di ruang tamu sambil menunggu ayahnya yang tak kunjung pulang. Pagi itu, Raffi berdiri di gerbang sekolah dengan wajah datar. Seragamnya rapi, sepatu mengkilat, tapi hatinya masih muram sisa malam kemarin. Ia menyapa Dina sekilas, sahabatnya sejak SMP, lalu berjalan masuk tanpa banyak bicara. Di dalam kelas, suara tawa teman-temannya menggema. Mereka tengah membicarakan rencana liburan dan cerita tentang orang tua masing-masing. Bokap gue baru pulang dari luar kota, bawa oleh-oleh segunung, ucap Rangga bangga. Wah, enak banget. Kalau bapakku sih baru buka cabang restoran baru, sahut Arman tak mau kalah. Raffi duduk di bangkunya, menunduk, pura-pura fokus membuka buku. Ia tahu giliran berbicara akan tiba padanya. Kalau bapak lo, Vi? Tanya seseorang sambil menoleh ke arahnya. Kerja di mana sekarang? Raffi mengangkat kepalanya sebentar, tersenyum kaku. Masih narik angkot. Seketika, ruangan terasa sunyi, lalu disambut dengan tawa kecil dari sudut belakang. Wah, sopir angkot, ya? Gokil. Mantap, Vi. Gratis dong naik angkot kalau sama bokap. Hahaha. Raffi tidak menjawab. Dadanya panas. Hatinya seperti ditusuk. Kata-kata itu mungkin tidak jahat secara langsung, tapi cukup tajam untuk merobek harga dirinya. Ia tahu mereka tidak benar-benar mengejek,
Tapi di telinganya, semua terdengar seperti hinaan yang dibungkus candaan. Sepulang sekolah, Raffi memilih berjalan kaki lebih jauh dari biasanya. Ia tidak ingin naik angkot ayahnya, meskipun rutenya lewat depan sekolah. Ia tidak ingin teman-temannya melihat ia dijemput oleh sopir angkot tua dengan baju lusuh dan tangan hitam karena oli. Sampai di rumah, Raffi langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Kenapa sih? Harus sopir angkot? Kenapa nggak kerja kantoran kayak orang tua lainnya? Gerutunya sambil duduk di pojokan kamar. Ia tahu ayahnya orang baik. Tapi itu tidak cukup untuk membuatnya bangga. Di matanya yang penuh ego remaja, pekerjaan ayahnya hanya membuatnya jadi bahan kasihan atau ejekan. Tanpa sadar, air matanya menetes. Bukan karena sedih semata, tapi karena campuran kecewa, malu, dan bingung. Ayah bahkan nggak pernah hadir di acara sekolahku. Gimana aku bisa bangga sama orang yang nggak pernah ada? Malam itu, ayahnya pulang seperti biasa, larut, lelah, dan diam. Mereka tidak berbicara. Hanya ada suara sendok yang menyentuh piring di dapur, dan suara hati Raffi yang terus menjerit, meski tak ada yang mendengarnya. Esoknya, hujan turun sejak pagi. Langit mendung, seperti suasana hati Raffi yang masih berat sejak kemarin. Ia duduk di kantin, sendirian, hanya memandangi gelas teh manis yang tak ia sentuh sama sekali. Dina datang dan duduk di seberangnya tanpa banyak basa-basi. "Vi, kamu kenapa?" tanyanya pelan. Raffi menggeleng, mencoba tersenyum. "Enggak apa-apa." Dina menyipitkan mata, tidak percaya. Ia tahu sahabatnya itu sedang menyimpan sesuatu. "Kamu selalu gitu. Bilang, enggak apa-apa, padahal jelas-jelas mukamu kayak orang habis jatuh dari motor," ucap Dina setengah bercanda. Raffi hanya tertawa kecil. Hampa. Sejenak hening mengisi ruang di antara mereka. Suara hujan deras menjadi latar pembicaraan yang tertunda. "Dina, kamu pernah ngerasa malu sama orang tua sendiri?" tanya Raffi akhirnya, tanpa menatap wajah sahabatnya. Dina terdiam sejenak, lalu berkata, "Dulu pernah. Waktu kecil, aku sempat malu karena ibuku cuma tukang sayur. Tapi sekarang, justru aku bangga. Karena aku tahu, semua yang aku punya hari ini, ada karena keringat dan doa mereka." Raffi menunduk. "Aku capek, Din. Di rumah sendiri nggak ada yang peduli. Ayahku kerja terus. Aku ngerasa kayak hidup sama orang asing. Dia nggak pernah peluk aku, nggak pernah bilang sayang, nggak pernah hadir di momen pentingku." Dina menghela napas. Ia lalu berkata pelan tapi tegas, "Vi, kamu tahu nggak? Nggak semua cinta itu bentuknya pelukan atau kata-kata manis. Ada yang menunjukkan cinta lewat pengorbanan diam-diam. Lewat tangan yang terus bekerja, meski sudah lelah. Lewat senyuman tipis saat pulang malam, hanya agar kamu bisa tetap sekolah." Raffi terdiam. Kata-kata Dina menamparnya pelan tapi dalam. "Coba kamu lihat lebih dalam, Vi," lanjut Dina. "Apa ayahmu nggak pernah kasih uang jajan? Apa dia nggak pernah ngurusin kamu waktu sakit? Apa dia nggak pernah nungguin kamu di luar pas kamu ikut lomba, meski nggak masuk ke dalam?" Raffi tertegun. Ingatannya mulai menyeretnya pada momen-momen yang selama ini ia anggap biasa. Ayahnya yang diam-diam mengganti sepatu sekolahnya yang sobek. Ayahnya yang pernah berdiri lama di pinggir lapangan hanya untuk melihatnya main bola sebentar. Ayahnya yang tak tidur semalaman saat Raffi demam tinggi. Cinta itu kadang nggak kelihatan, Vi, tapi ada, ucap Dina lagi, kali ini lebih lembut. Raffi mengusap wajahnya. Entah kenapa, dadanya jadi sesak. Pandangannya kabur, bukan karena hujan, tapi karena matanya mulai basah. "Terus, kenapa aku tetap merasa sendirian, Din?" tanya Raffi dengan suara lirih. Dina menatapnya dalam. "Karena kamu belum mau membuka hatimu. Kadang, bukan orang lain yang jauh dari kita, tapi kita yang menutup pintu lebih dulu."
Kantin itu masih dipenuhi suara hujan, tapi di hati Raffi mulai ada celah cahaya yang masuk. Sedikit, tapi cukup untuk membuatnya berpikir ulang tentang apa itu cinta, dan siapa yang sebenarnya selalu ada, meski diam. Malam Jumat itu udara terasa gerah, meskipun langit mendung menggantung sejak sore. Raffi pulang ke rumah dengan kepala penuh emosi, penyesalan, dan kebingungan yang bertumpuk-tumpuk. Kata-kata dinas yang tadi terus terngiang, tapi hati Raffi belum sepenuhnya luluh. Ketika membuka pintu rumah, ia mendapati ayahnya, Pak Arif, duduk di ruang tengah, memperbaiki senter kecil yang sering ia bawa saat bekerja malam hari. Wajahnya lelah, baju kerjanya masih berbau oli. "Sudah makan?" tanya Pak Arif tanpa menoleh. Raffi tidak langsung menjawab. Ia hanya meletakkan tas dan duduk di kursi seberang, menatap ayahnya yang tetap fokus dengan senternya. "Kenapa sih? Yah, ayah nggak pernah ada waktu buat aku?" Suara Raffi akhirnya pecah. Tertahan, tapi tegas. Pak Arif berhenti mengutak-atik senter, menoleh pelan. "Ayah pulang. Kita tetap serumah." Itu bukan jawaban. "Yah," suara Raffi meninggi. "Ayah cuma pulang buat tidur. Bahkan waktu aku ulang tahun, ayah nggak ada. Di acara kelulusan SD, ayah nggak datang. Setiap aku butuh ayah selalu sibuk." Pak Arif menatap anaknya dalam diam. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak Raffi mengerti. "Raffi, ayah kerja buat kamu." Raffi berdiri. "Kalau memang buat aku, kenapa aku merasa seperti orang asing di rumah ini? Kenapa aku iri sama teman-temanku yang bisa ngobrol sama ayah mereka, yang bisa makan malam bareng? Ayah nggak pernah dengar aku, ayah cuma kerja, dan kerja." Hening. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Pak Arif menunduk. "Kalau ayah nggak mau dengar aku malam ini juga, lebih baik aku pergi dari rumah," ucap Raffi, penuh emosi. Pak Arif masih diam. Tidak membentak. Tidak membalas. Hanya menatap lantai dan menarik napas dalam-dalam. "Suka-sukamu aja, Vi. Tapi jangan pernah bilang ayah nggak berjuang," ucap Pak Arif pelan, hampir tak terdengar. Raffi terdiam. Hatinya mendidih, tapi dadanya justru terasa kosong. Ia berharap ayahnya marah, berharap ada reaksi. Tapi diam itu justru lebih menyakitkan. Ia melangkah masuk ke kamar dan membanting pintu. Di balik pintu, air matanya jatuh deras. Amarah dan luka bercampur jadi satu. Sementara di ruang tengah, Pak Arif duduk sendirian, menatap senter yang kini sudah menyala kembali. Tapi matanya, sayu, seakan ada luka lama yang baru saja dikoyak ulang oleh kata-kata anak yang selama ini ia lindungi dalam diam. Malam itu, rumah kecil mereka kembali sunyi. Tapi tidak seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini, sunyinya menusuk. Pagi belum sepenuhnya terang ketika Raffi berkemas dalam diam. Ia masukkan pakaian secukupnya ke dalam ransel, lalu menyelipkan ponsel dan dompet. Langkahnya pelan, seolah masih menimbang-nimbang keputusannya sendiri, tapi rasa sakit hati yang masih membara membuatnya nekat. Tanpa sarapan, tanpa meninggalkan catatan, Raffi melangkah keluar dari rumah. Udara pagi masih dingin, tapi kepalanya panas oleh emosi semalam yang belum reda. Ia berjalan tanpa arah, menyusuri gang demi gang, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah rumah sederhana di ujung jalan. Rumah Pak Ustadz Salman. Pak Ustadz Salman adalah guru ngaji Raffi sewaktu kecil. Lelaki tua berwajah teduh itu sudah seperti kakek sendiri baginya. Raffi mengetuk pintu pelan. Tak lama, suara langkah kaki terdengar dari dalam. Pintu terbuka. "Raffi?" tanya Ustadz Salman terkejut. "Pagi-pagi begini, ada apa, nak?" Raffi menunduk. "Maaf, Ustadz. Boleh saya menginap di sini beberapa hari?" Wajah Ustadz Salman mengernyit, namun hanya sebentar. Ia mengangguk pelan. "Masuk dulu,
"Nak, nanti kita bicara." Raffi duduk di ruang tamu kecil yang hangat dengan aroma kayu manis dari dapur. Ibu Salma, istri Ustadz, menyajikan teh manis dan sepotong roti hangat. Raffi hanya memegang cangkirnya, tidak sanggup menelan apapun. Setelah salat duha, Ustadz Salman duduk di sebelah Raffi, memandangnya tanpa mendesak. "Kamu marah pada ayahmu?" tanyanya lembut. Raffi mengangguk perlahan, mata mulai memerah. Saya capek, Ustadz. Ayah nggak pernah ada. Selalu sibuk. Saya merasa nggak punya siapa-siapa." Ustadz Salman menghela napas panjang. "Raffi, kamu tahu, terkadang, yang membuat kita merasa sendirian bukan karena orang lain menjauh, tapi karena kita terlalu tenggelam dalam perasaan sendiri. Ego bisa jadi penjara paling sempit, tapi paling susah keluar." Raffi menunduk, menggenggam cangkir lebih erat. Kata-kata itu menusuk, tapi juga menenangkan. "Kalau kamu ingin dimengerti, kamu juga harus mencoba mengerti. Ayahmu memang bukan tipe yang pandai menunjukkan kasih sayang. Tapi bukan berarti dia tidak punya kasih." Raffi terdiam. Air matanya jatuh satu-satu, menetes di punggung tangannya. "Saya hanya ingin ayah melihat saya, Ustadz," lirihnya. Ustadz Salman tersenyum kecil, lalu menepuk pundak Raffi. "Mungkin selama ini ayahmu melihatmu dalam diam. Tapi kamu terlalu sibuk menunggu pelukan, sampai tak sadar bahwa cinta bisa hadir dalam bentuk yang sangat sederhana, seperti uang jajan yang cukup, atau sepatu sekolah yang tiba-tiba baru." Malamnya, Raffi tidur di kamar kecil yang dulu sering ia gunakan saat ikut pesantren kilat. Tapi malam itu berbeda. Ia merasa tenang, tapi juga hampa. Di kepalanya, suara Ustadz Salman bergema, menabrak dinding ego yang mulai retak. Dan di rumah yang ia tinggalkan, seorang ayah duduk sendiri di ruang tengah, memandangi pintu yang tak kunjung dibuka oleh anaknya. Hanya sepasang sandal kecil yang tak lagi di depan pintu, menjadi pertanda bahwa luka itu nyata dan butuh waktu untuk sembuh. Malam turun dengan tenang di rumah Pak Ustadz Salman. Lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu, menyisakan cahaya redup dari ruang tengah. Tapi di salah satu kamar kecil yang pernah menjadi ruang ngaji, Raffi belum juga terlelap. Ia duduk termenung di pojok ruangan. Di tangannya ada mushaf kecil pemberian almarhumah ibunya, sudah lama tak disentuh. Malam ini, entah kenapa, jemarinya bergerak membuka lembarannya. Ayat demi ayat yang dulu hanya sekadar bacaan, kini seperti bicara langsung kepadanya. Air matanya mengalir tanpa suara. Sekitar pukul 3 dini hari, Raffi bangun dan mengambil air wudhu. Ia tidak tahu dorongan apa yang membuatnya berdiri di atas sajadah malam itu. Mungkin rasa rindu yang terlalu lama ia kubur. Mungkin luka yang mulai terasa perih ketika diam. Atau mungkin, karena ia lelah. Dalam sujud panjangnya, tubuh Raffi gemetar. "Ya Allah," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Aku nggak ngerti. Kenapa ayahku begitu dingin? Kenapa dia nggak pernah memelukku, nggak pernah bilang sayang? Kenapa aku ngerasa sendirian, bahkan di rumah sendiri?" Sujudnya basah oleh air mata. Kalau dia sayang sama aku, kenapa aku nggak pernah bisa ngerasain itu? Hening. Hanya suara detak jam dan napasnya yang tercekat yang memenuhi ruangan. Tapi langit tidak pernah diam ketika hambanya memanggil. Malam itu, Raffi tidak meminta uang, tidak meminta popularitas, atau nilai bagus. Ia hanya ingin dimengerti, dan dimiliki kembali oleh cinta yang lama hilang wujudnya. "Kalau aku yang salah, tunjukkan, ya Allah. Aku capek marah." Tangisnya pecah. Di luar jendela, angin malam berembus lembut. Seolah membawa tangis itu naik ke langit, mengetuk pintu langit yang tidak pernah tertutup bagi hati yang bersungguh-sungguh. Dan meski tak ada suara dari atas sana, malam itu Raffi merasa sedikit lebih ringan. Di saat yang sama,
Di rumah lain yang lampunya sudah padam, Pak Arif duduk sendiri di atas sajadah, dengan punggung membungkuk dan wajah menua yang basah oleh air mata. "Ya Allah, jaga anakku," lirihnya. "Walau dia belum bisa melihat semua ini, jangan jauhkan dia dari jalan MU." Dua hati yang sama-sama terluka, bersujud pada satu Tuhan yang sama. Mereka hanya belum tahu bahwa kasih yang mereka ragukan, sebenarnya telah mereka kirimkan satu sama lain, melalui doa. Pagi itu, Raffi berdiri di depan rumahnya dengan langkah yang terasa berat. 3 hari sudah ia menginap di rumah Ustadz Salman. Selama itu pula ia mencoba menyusun ulang serpihan luka di dalam dadanya. Tidak semuanya pulih, tapi cukup untuk membuatnya ingin kembali. Perlahan, ia mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Pintu ternyata tidak dikunci. Raffi masuk pelan-pelan. Rumah itu sunyi. Ayahnya tak ada di ruang tengah, tak ada suara dari dapur. Sepertinya sudah berangkat sejak subuh. Biasanya begitu, berangkat lebih awal agar dapat penumpang pagi. Ia menghela napas dan masuk ke kamarnya. Semua masih sama. Tumpukan buku pelajaran di meja belajar, foto ibunya di dinding, dan satu kardus kecil yang dulu tak pernah ia sentuh. Tapi sebelum sempat membuka kardus itu, matanya tertuju pada laci meja kerja ayahnya yang setengah terbuka di ruang tengah. Rasa penasaran membawanya mendekat. Pelan-pelan ia tarik laci itu, dan di dalamnya ada sebuah buku catatan lusuh berwarna coklat tua. Buku itu tampak usang, sampulnya sudah mengelupas di tepi-tepi. Raffi membukanya dengan hati-hati. Halaman pertama membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Tanggal 2 Februari 2016. Hari ini Raffi demam tinggi. Ibunya menangis. "Aku harus tetap narik angkot walaupun hati ini rasanya ingin di rumah saja. Tapi kalau aku berhenti narik hari ini, besok kita makan apa?" Raffi tertegun. Tangannya gemetar membuka halaman berikutnya. Tanggal 10 Mei 2017. Raffi juara 1 lomba cerdas cermat. "Aku tidak bisa datang karena harus antar rombongan ibu-ibu pengajian ke luar kota. Tapi tadi malam aku diam-diam menangis di musola terminal. Aku bangga padanya. Sangat bangga. Aku cuma nggak tahu cara bilang itu tanpa membuatnya merasa aneh." Air mata mulai menetes tanpa bisa ditahan. Halaman demi halaman mencatat tentang dirinya. Tentang sepatu yang ia minta diam-diam, tentang uang jajan yang ayahnya kumpulkan dari menyisihkan makan siangnya sendiri, bahkan tentang malam ulang tahunnya, yang ia kira diabaikan. Tanggal 14 Juli 2019. Hari ini Raffi ulang tahun. Aku beli kue kecil dan simpan di kulkas. Tapi dia marah karena aku tidak pulang tepat waktu. Aku ingin minta maaf, tapi dia sudah tidur. Mungkin besok aku akan coba peluk dia. Walau belum tentu dia mau. Raffi menutup buku itu dan menunduk lama. Semua prasangka buruknya runtuh. Semua anggapan bahwa ayahnya dingin, ternyata hanya karena ia tidak pernah mencoba melihat lebih dalam. Catatan itu adalah pelukan paling panjang yang pernah ia terima. Bukan lewat tangan, tapi lewat kata-kata yang disimpan diam-diam, di antara tumpukan letih seorang ayah yang tak pernah berhenti berjuang. Pagi itu, Raffi tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk di lantai ruang tengah, mendekap buku lusuh itu dalam diam. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menangis bukan karena marah, melainkan karena rindu pada cinta yang selama ini tak ia sadari, tumbuh di balik lengan yang kasar dan wajah yang lelah. Malam datang kembali. Raffi belum tidur. Buku catatan lusuh milik ayahnya masih dalam genggaman. Ia membacanya pelan-pelan, seakan setiap kalimat adalah anak tangga menuju pemahaman yang selama ini hilang. Halaman-halaman berikutnya lebih menyayat. Di sana tertulis perjuangan yang selama ini tersembunyi, perjuangan yang tidak pernah ia lihat karena tertutup oleh amarahnya sendiri. Tanggal 28 Maret 2020. Sudah 2 tahun sejak ibu Raffi pergi.
Raffi masih sering menangis di kamar, tapi selalu pura-pura kuat di depanku. Aku ingin memeluknya, tapi aku takut dia makin sedih kalau melihatku rapuh. Jadi aku hanya bisa memeluknya dalam doa. Raffi menutup mulutnya sendiri, menahan tangis yang mulai pecah. Ia tidak pernah tahu bahwa dalam diam ayahnya juga berduka. Tanggal 11 Juni 2021. Raffi minta ikut les matematika. Aku tahu biayanya mahal. Maka malam ini, setelah narik angkot, aku ambil kerja tambahan angkut barang di pasar malam. Tangan ini sakit, tapi hatiku hangat. Anak ini harus sekolah tinggi, harus lebih dari ayahnya. Raffi menunduk dalam. Tangannya menyentuh lembaran catatan itu seperti menyentuh luka yang lama ia abaikan. Ia melihat tinta yang samar, seperti luntur terkena air. Air mata, pikir Raffi. Tanggal 23 Desember 2022. Raffi sakit. Aku ingin menemaninya di rumah. Tapi tagihan listrik menunggak. Aku pinjam uang ke teman sopir. Janji akan bayar 2 minggu lagi. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi aku tahu, aku harus cari cara. Dan di halaman terakhir yang dibacanya malam itu, ada kalimat yang membuat dada Raffi nyeri. Tanggal 1 Januari 2023. Aku sering tidur di musola terminal. Bukan karena tak punya rumah, tapi karena aku ingin pulang dengan cukup uang untuk Raffi. Aku ingin dia bisa beli buku, beli seragam, ikut semua kegiatan sekolah. Bahkan jika aku harus mengorbankan kasur sendiri. Di pojok halaman itu, tinta seperti menyebar tak beraturan. Bekas tetesan air mata. Raffi tak kuasa lagi menahan tangis. Ia meletakkan buku itu di dadanya, memeluknya erat seolah sedang memeluk ayahnya. Di saat yang sama, bayangan Pak Arif mulai terbentuk di benaknya. Bukan lagi sosok yang dingin dan jauh, tapi lelaki tua yang berjalan tertatih dengan beban dunia di punggungnya, demi senyum anaknya yang bahkan tidak sempat ia lihat. Malam itu, tinta air mata di balik kata-kata mengubah segalanya. Raffi tahu, ia harus bertemu ayahnya esok. Bukan untuk bertanya lagi, tapi untuk memeluk, dan berkata, "Maaf, ayah, aku akhirnya mengerti." Pagi hari berikutnya, Raffi memutuskan untuk pergi ke terminal tempat ayahnya biasa bekerja. Meski hati masih berat, ia ingin mendengar cerita langsung dari orang-orang yang mengenal ayahnya. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita parubaya bernama Rina, yang sejak lama menjadi penumpang setia angkot Pak Arif. Rina ramah dan hangat, dengan senyum yang mudah membuat orang merasa nyaman. "Assalamualaikum, Nak," sapa Rina ketika melihat Raffi mendekat. "Kamu anak Pak Arif, ya? Aku sering dengar cerita tentang kamu." Raffi mengangguk pelan, sedikit canggung. "Iya, Bu. Saya ingin tahu lebih banyak tentang ayah saya." Rina tersenyum penuh pengertian. "Ayahmu itu pria yang luar biasa, Nak. Aku sudah naik angkotnya hampir 3 tahun. Dia sopir yang paling sabar dan jujur di terminal ini." Raffi menatap tajam, mencoba menyerap setiap kata. Bukan cuma soal nyetir, dia juga selalu bantu orang-orang yang kesusahan. Pernah suatu malam, ada seorang ibu tua yang ketinggalan bus. Dia rela menunggu sampai jam terakhir supaya bisa antar ibu itu pulang dengan selamat. "Semua penumpang sayang sama dia," cerita Rina dengan suara lembut. Raffi merasa dadanya sesak. Selama ini ia hanya melihat ayahnya sebagai sosok yang sibuk dan dingin, tapi cerita Rina membuka mata hatinya yang selama ini tertutup. "Kadang, aku lihat dia ngumpulin uang sendiri buat beli buku sekolahmu. Dia nggak mau kamu merasa kekurangan, walau dia harus kerja 2 kali lipat," lanjut Rina. Air mata Raffi mengalir tanpa ia tahan. Kenapa dia nggak pernah cerita semua ini? Kenapa dia kelihatan seperti nggak peduli? Rina menggeleng pelan. Kadang, orang tua memang nggak pandai mengungkapkan perasaan. Tapi semua yang dia lakukan adalah bentuk cinta yang paling tulus.
Dia ingin kamu sukses, Nak. Dia cuma takut kamu sakit hati kalau tahu betapa berat perjuangannya. Raffi menunduk, merasakan penyesalan yang mendalam. Ia baru sadar selama ini ia terlalu cepat menilai, terlalu cepat menghakimi. Terima kasih, Bu Rina. Cerita ibu membantu saya mengerti. Saya ingin memperbaiki semuanya. Rina tersenyum hangat. Itulah anak ayahmu. Semoga kamu dan ayah bisa saling mengerti lagi, Nak. Di ujung terminal, angkot kuning tua Pak Arif melaju perlahan. Di dalamnya, ada pria yang bekerja keras bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk anaknya yang mulai belajar melihat cinta dari sudut yang berbeda. Hari-hari setelah pertemuan dengan Bu Rina, Raffi mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Ada ruang kosong yang dulu dipenuhi amarah dan kesal, kini mulai terisi dengan keinginan untuk berubah dan memahami. Suatu sore, setelah pulang sekolah, Raffi berjalan menuju masjid terdekat. Ia ragu, tapi langkahnya terus maju. Masjid itu penuh dengan cahaya hangat dan suara azan yang menenangkan. Ia masuk, mengambil wudhu dengan perlahan, dan duduk di saf paling belakang. Ketika imam mulai memimpin sholat, Raffi merasakan getaran aneh di dadanya, seperti ada pintu yang perlahan terbuka, memberikan jalan bagi rasa damai yang lama hilang. Seusai sholat, Raffi duduk termenung di sudut masjid, menatap langit-langit. Perlahan ia mengangkat tangan, berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku tahu selama ini aku terlalu keras pada ayahku. Tapi aku juga bingung, aku kesepian. Tolong aku belajar ikhlas dan memaafkan." Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena marah. Ini air mata yang berasal dari ketulusan hati yang baru terbentuk. Setiap hari setelah itu, Raffi mulai rutin ke masjid. Ia tidak hanya datang untuk sholat, tapi juga untuk bermunajat dan merenung. Ia membuka diri pada Allah, curhat tentang segala luka, rasa kecewa, dan harapannya. Lambat laun, hatinya mulai lembut. Ia belajar bahwa cinta itu bukan hanya soal kata dan pelukan, tapi juga tentang sabar, pengertian, dan doa yang tak putus-putus. Di dalam kesunyian masjid itulah, Raffi merasa ia mulai menemukan jembatan untuk kembali dekat dengan ayahnya. Jembatan yang selama ini tersembunyi oleh ego dan amarah. Malam itu, ia pulang dengan hati yang lebih ringan, siap membuka lembaran baru dalam hidupnya. Beberapa hari setelah Raffi mulai rajin ke masjid, ia kembali berkunjung ke rumah Pak Ustadz Salman. Hatinya penuh kegelisahan yang bercampur harap. Pak Ustadz menyambutnya dengan senyum hangat, lalu mengajak Raffi duduk di ruang tamu yang sederhana. "Nak, aku ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu," kata Pak Ustadz pelan, mengeluarkan sebuah amplop coklat dari laci meja. Raffi mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Amplop itu tampak usang, seperti sudah lama disimpan. "Ini surat dari ayahmu, yang dulu tak pernah sempat dia kirim," ujar Pak Ustadz. Raffi membuka surat itu perlahan, merasakan setiap kata seolah menyentuh hatinya secara langsung. "Salam, Nak Raffi. Ayah ingin minta maaf karena selama ini tidak bisa selalu ada di sampingmu. Kadang ayah harus memilih bekerja keras agar kita tetap bisa hidup. Ayah tahu itu membuatmu merasa sepi dan marah. Tapi percayalah, semua yang ayah lakukan demi masa depanmu. Ayah ingin kamu tahu, ayah sangat bangga padamu. Meski ayah tak pandai berkata-kata, cinta ayah sebesar dunia ini. Semoga suatu hari nanti kita bisa saling mengerti dan memaafkan. Ayah selalu berdoa agar kamu menjadi anak yang kuat dan penuh kasih. Dengan cinta, ayahmu, Pak Arif." Mata Raffi berkaca-kaca. Surat itu menjadi jembatan yang selama ini tertutup di antara mereka. Pak Ustadz tersenyum, "Ayahmu ingin kau tahu bahwa cinta itu kadang tak perlu diucapkan, tapi dirasakan lewat perjuangan dan doa." Raffi menunduk, mengangguk perlahan, dan berjanji dalam hati untuk memulai babak baru dalam hubungan mereka. Setelah membaca surat dari ayahnya,
Raffi merasa hatinya penuh dengan niat baik dan keberanian baru. Ia ingin segera mengakhiri jarak yang selama ini memisahkan mereka, membuka ruang untuk maaf dan pengertian. Suatu sore, saat Pak Arif pulang dari terminal, Raffi menyambutnya di depan pintu rumah dengan senyum yang tulus. "Ayah, aku ingin bicara." Suara Raffi bergetar sedikit. Pak Arif menatap anaknya, terlihat lelah tapi ada kehangatan di matanya. "Apa, Nak?" Raffi mengumpulkan keberanian. "Aku tahu selama ini aku salah. Aku menilai ayah dari jauh tanpa tahu perjuangan ayah sebenarnya. Maafkan aku, Ayah. Aku ingin kita mulai lagi dari awal." Namun, sebelum ayahnya sempat menjawab, tubuh Pak Arif tiba-tiba lemas. Ia tersandar di dinding, napasnya berat. Raffi panik, segera memanggil tetangga dan membawa ayahnya ke rumah sakit terdekat. Di ruang tunggu, Raffi duduk terpaku, hati penuh rasa bersalah dan cemas. Apakah ini saatnya untuk memperbaiki semuanya atau justru terlambat? Dokter keluar dan berkata, Pak Arif mengalami kelelahan berat dan tekanan darah yang turun drastis. Dia harus istirahat total dan mendapatkan perawatan intensif. Raffi menunduk, air mata mengalir pelan. Ia berdoa dalam hati agar ayahnya cepat sembuh, dan agar masih ada kesempatan untuk menyampaikan semua yang selama ini terpendam. Malam itu, Raffi belajar bahwa maaf dan pengertian kadang datang di saat yang tidak terduga, dan perjuangan cinta keluarga tak pernah berhenti, meski waktu tak selalu berpihak. Di ruang perawatan yang sunyi, Raffi duduk di sisi ranjang ayahnya. Pak Arif terbaring lemah, matanya terpejam rapat, sementara alat-alat medis berdengung pelan di sekeliling. Raffi menggenggam erat buku catatan tua yang dulu ditemukan di laci. Dengan suara bergetar, ia mulai membacakan kembali kata-kata yang pernah tertulis di halaman-halaman itu. "Aku ingin memelukmu dalam doa. Aku ingin kau sukses, lebih dari ayahmu. Aku rela berkorban agar kau bisa raih impian." Air mata Raffi mengalir deras. Setiap kata terasa seperti jembatan yang menghubungkan hati mereka yang selama ini terpisah. Ia menggenggam tangan ayahnya yang lemah, berharap kehangatan yang selama ini terasa jauh bisa kembali terasa di antara mereka. "Ayah, aku sudah mengerti sekarang. Aku memaafkan semua yang selama ini aku salahkan. Aku sayang ayah," bisik Raffi, menahan tangis. Pak Arif membuka matanya perlahan. Pandangannya samar namun penuh arti. Dengan suara yang serak, ia berkata, "Raffi, terima kasih. Nak." Momen itu menjadi titik balik, bukan hanya untuk penyembuhan tubuh Pak Arif, tapi juga untuk penyembuhan hati mereka berdua. Di ujung kasur rumah sakit, di tengah keheningan dan harapan, dua jiwa mulai merajut kembali ikatan yang hampir patah. Hari-hari berlalu dengan perlahan di rumah sakit. Pak Arif masih dalam proses pemulihan, namun ada sesuatu yang berbeda terasa oleh Raffi. Suatu pagi yang tenang, ketika sinar matahari menembus jendela kamar, Pak Arif membuka matanya dan memandang Raffi yang tengah duduk di sampingnya. Dengan senyum yang lembut dan tulus, Pak Arif berkata, "Raffi, aku bangga padamu, Nak. Maafkan ayah kalau selama ini ayah tak bisa menunjukkan cinta dengan kata-kata." Raffi terkejut dan hatinya hangat. Senyum itu seperti matahari yang memecah kabut lama yang selama ini membayanginya. "Ayah, aku tahu sekarang. Cinta ayah sudah aku rasakan dalam setiap pengorbanan dan doa yang tak pernah putus." Pak Arif mengangguk pelan. Kadang cinta memang diam, tapi itu nyata. Selalu ada di balik segala yang terlihat. Mereka duduk bersama, membiarkan keheningan yang penuh makna mengisi ruang di antara mereka. Tidak perlu kata-kata berlebihan, cukup tatapan dan kehangatan yang menguatkan. Raffi merasa beban di dadanya menghilang. Ia tahu, cinta dalam diam ayahnya selama ini adalah hadiah terindah yang tak ternilai harganya. Waktu terus berjalan.
Raffi yang dulu penuh amarah kini berubah menjadi sosok yang lebih bijak dan dewasa. Ia mulai menata hidupnya dengan penuh tanggung jawab. Di sekolah, prestasinya meningkat pesat. Guru dan teman-teman mengagumi perubahan Raffi, yang kini menjadi murid terbaik di kelasnya. Namun, bukan hanya nilai yang membuatnya berbeda, melainkan sikapnya yang penuh pengertian dan kelembutan. Setiap akhir pekan, Raffi mengantar ayahnya bekerja di terminal angkot. Mereka berbincang ringan di perjalanan, tertawa, dan menikmati kebersamaan yang dulu terasa mustahil. Pak Arif pun terlihat lebih bahagia, tidak lagi sendirian menghadapi hari-hari yang berat. Raffi menjadi kekuatan sekaligus sahabat yang selalu ada di sisinya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Raffi menatap ayahnya dengan penuh cinta dan rasa syukur. "Ayah, terima kasih sudah berjuang untuk aku selama ini. Aku janji akan terus menjadi anak yang membuat ayah bangga." Pak Arif tersenyum hangat, menggenggam tangan Raffi erat. "Dan aku akan selalu ada untukmu, nak. Kita mulai langkah baru bersama, dengan hati yang baru." Di bawah langit jingga yang indah, dua hati yang sempat jauh kini bersatu, berjalan bersama menapaki masa depan penuh harapan dan cinta. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Ingatlah, kadang cinta orang tua tersimpan dalam diam dan pengorbanan yang tak terlihat. Mari kita hargai dan doakan mereka selalu. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya yang bisa menguatkan iman dan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.